Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan serial personal blog Laravel 10 episode yang kedua. Sebelumnya, kita sudah mempersiapkan tools yang akan kita gunakan dan juga melihat gambaran aplikasi web yang akan kita buat ke depannya. Dan di video ini, kita akan mulai menginstal Laravel 10 dan juga melayout tampilannya. Sekarang kita buka text editornya. Kita ke terminal ya. Nah, sekarang saya ada di folder AB, di folder users, di drive C ya. Sekarang saya mau mundur 2 folder ya, ke drive C. Saya ketikkan di sini cd // Nah, sekarang saya ada di drive C. Sekarang saya mau install project Laravel kita di sini ya. Kita ketikkan di sini composer create strip project Laravel / Laravel. Lalu kita masukin nama folder aplikasi kita ya, my strip block. Saya asumsi teman-teman udah install ya komposernya ya. Enter. Sudah selesai ya proses instalasinya. Nah, sekarang kita buka folder project Laravel kita. Kita ke file, open folder ya. Kita ke C tadi ya. Namanya ini ya, my block ya. Klik, select folder ya. Nah ini ya, folder project Laravel kita. Saya close aja. Sekarang kita ke .env ya, untuk atur konfigurasinya. Ini saya ganti nama aplikasinya, saya kasih my block ya. Lalu kita ke db database, kita ganti namanya db_my_block. Sekarang kita buat nih database-nya ya. Jalanin dulu XMPP-nya ya. Sekarang kita buka phpMyAdmin ya. Host phpMyAdmin. Sekarang kita klik di sini, kita buat database baru ya. Namanya db_my_block. Ini harus sama-sama yang kita buat tadi ya, di .env ya. Nah, ini harus sama ini ya. Klik di sini. Kalau sudah, sekarang kita coba jalanin dulu ya, untuk mastiin kalau project kita ini udah jalan. Kita close saja. Kita buka terminal lagi. Ketik di sini php artisan serve. Kontrol klik ya. Nah, kalau udah tampil begini berarti udah jalan teman-teman, project Laravel kita ya. Sekarang saya mau ganti tampilan ini ya. Ini kan tampilan default Laravel. Kita mau pakai tampilan halaman beranda blog kita ya. Jadi sekarang kita ke start bootstrap ya. Start. Nah ini. Saya mau pakai template bootstrap ya. Di sini. Kita cari ya. Yang untuk blog. Nah, saya pakai ini ya. Nah, klik di sini ya. Kita klik. Nah, ini ya.
kita ekstrak kiri aja. Terlihat di sini ya. Nah, ini isinya ya. Sekarang ini kita copy aja semuanya. Copy ke folder kita ya, my blog. Saya taruh di public ya. Taruh sini aja dulu. Paste. Sekarang yang ini, indeks ini, saya mau pindahin. Saya cut. Saya taruh di sources, views ya. Nah, di sini saya buat folder baru. Namanya blog. Lalu dalam blog ini saya buat folder lagi. Namanya layout. Nah, dalamnya baru saya paste di sini file index tadi ya. Nah, di sini ya. Sekarang kita ke text editor lagi. Kita close aja dulu. Kita cari file kita tadi ya. Kita ke resources, views ya. Nah, ini blok yang tadi kita buat ya. Lalu layout. Nah, ini ya file index tadi ya. Nah, ini file yang tadi kita copy ya. Sekarang coba kita cek tampilannya ya. Caranya kita sekarang ke root ya. Lalu ke web. Nah, ini kan tampilan yang arah ke default tadi ya. Tampilan default Laravel ya. Nah, ini sekarang kita ganti nih. Ini bukan ke welcome. Tapi ke blog. Folder blog ya. Lalu ke folder layout. Lalu ke filenya namanya index ya. Dia relatif terhadap folder views ini ya. Save ya. Sekarang coba kita refresh ya halaman kita. Refresh ya. Nah, ini tampilannya teman-teman ya. Template web yang barusan aja kita download ya dari Start Bootstrap ya. Sekarang di folder public ini ada yang mau saya benerin. Di sini saya membuat folder baru ya. Saya kasih nama blog. Nah, folder asset ini yang tadi kita copy ya, mau saya pindahin ke dalam folder blog ini ya. Lalu ini juga CSS-nya kita pindah lagi ke dalam folder blog. Move ya. Satu lagi JavaScript-nya ya. Nah, jadi sekarang semua ada dalam folder blog ya. Coba kita cek lagi tampilannya, refresh ya. Nah, ini sekarang nggak bener ya. Nah, kita benerin sekarang. Kita ke sini ya. Sekarang saya membuat file baru ya di dalam folder layout ya. Saya kasih nama main.blade.php. Isinya saya copy dari sini. Ini semua saya Ctrl A ya. Saya cut aja. Ctrl X ya. Saya taruh di main ini. Nah, kalau sudah file index ini kita nggak pakai lagi, kita hapus aja. Sekarang kita ke atas. Kita bedain satu-satu ya. Title ini saya ganti, bukan blog home, tapi saya mau pakai nama aplikasi kita ya. Kita buka tag blade. Kita ketikin di sini config. app.name ya. Oke, ini biarin dulu ya, soalnya kita belum kirim title-nya ntar. Lalu untuk ikonnya, saya mau pakai icon punya kita ya. Jadi kita copyin dulu.
Untuk icon project itu nih, saya mau pakai ini ya, gambar ini ya. Ukurannya 48 kali 48 pixel ya. Tipe filenya PNG. Kalau mau teman-teman pakai gambar seperti saya ini, nanti saya taruh di deskripsi ya linknya ya. Saya copy, terus saya taruh di project kita ya. Di sini ya, my blog, public, blog ya. Dalam folder assets ya. Nah, paste di sini. Nah, kita mau pakai yang ini ya. Jadi ini kita blend lagi. Kita buka tag blade. Kita ketikin di sini asset ya. Lalu kita ke folder block ya. Sini kita kasih slash. Lalu nama icon ini kita ganti, bukan five icon ya, tapi write.png ya. Sekarang ini kita benar juga, kita copy dari sini ya. Sini, Ctrl C, paste di sini. Asset block ini ngarah ke sini teman-teman, ke folder public ya. Nah ini ya, bloknya ya. Sekarang kita ke bawah ya, kita benerin JavaScript-nya. Nah ini ya, paste di sini. Sekarang coba kita bener lagi rootnya ya. Tadi kan ke index ya, yang index kan udah kita hapus ya. Kita ganti jadi main ya. Nah baru bener nih, kalau ada garis begini bener ya berarti ya. Sekarang kita cek ke webnya ya, refresh. Nah udah oke lagi ya. Sekarang kita ke main lagi. Nah ini kan di sini semuanya masih kumpul di satu ya teman-teman. Navbarnya di sini, slide-nya di sini, footernya di sini, dan aside-nya di sini ya. Saya mau pecah ya, biar kita gampang ngaturnya ya. Sekarang saya membuat file baru lagi dalam layout ya. Pertama saya kasih nama navbar.blade.php. Ini untuk navbarnya. Lalu saya buat lagi namanya slide.blade.php. Ini untuk slide. Lalu satu lagi untuk site ya. Site yang ada di bagian kanan nanti ya. Site.blade.php. Sekarang kita ke main lagi ya. Nah, untuk navbarnya kan ini ya. Nah, ini mau saya pindahin. Sekat ya. Saya taruh di navbar. Paste sini ya. Kita balik ke main. Sekarang kita panggilnya begini. Blade include. Kita panggil nama filenya ya. Kita ke blog, lalu ke layout ya, lalu ke navbar. Nah gini. Coba kita refresh. Nah, oke ya, tetap nggak masalah. Yang ini saya cut, saya pindahin ke slide ya. Saya paste sini. Kita balik lagi. Sekarang kita panggil. Kita buka blade include block dot layout dot slide. Kita refresh lagi. Oke ya. Lalu sekarang untuk aside-nya ya. Aside itu
Nah, dari sini ya set ya. Nah, ini kita copy, kita cut ya. Kita cut, taruh di sini ya, side, paste sini. Kita ke main lagi, kita ketikin di sini blade include, kita ke block ya, lalu ke layout, lalu ke aside. Kita coba refresh lagi ya, di save dulu ya. Oke ya. Sekarang kita ke atas ya. Sekarang ini yang ini mau saya pindahin juga ya. Soalnya bagian ini yang nanti bakal kita ubah-ubah ya. Saya cut, kita buat file baru ya di dalam folder views, dalam folder block ya, bukan views ya. Kita buat file baru namanya index.blade.php. Kita paste di sini. Ke atas. Sekarang ini kita benerin. Yang ini cara manggilnya beda teman-teman. Di sini kita panggil dulu parent view-nya ya. Parent view-nya kan folder main tadi ya, file main.blade.php ya. Cara manggilnya gini, blade extend. Kita panggil filenya. Kita ke folder block, lalu ke layout, lalu ke main. Sekarang kita panggil child view-nya ya, kita taruh sini child view-nya. Kita ketikin blade section. Kita kasih nama content. Isinya kita ambil dari sini, kita cut, paste sini ya. Nah gini. Lalu kita ke main lagi. Nah sekarang ini kita benerin. Yang ini cara manggilnya beda, bukan pakai include ya, tapi pakai blade yield. Namanya tadi content ya. Gini. Save ya. Sekarang coba kita cek. Fresh. Nah nggak bener ya, nggak ada dia. Soalnya kita manggilnya sekarang bukan ke main lagi, tapi ke index. Ke sini ya, ini file ini. Jadi di rootnya kita benerin. Kita bukan ke layout, tapi block index ya. Nah gini, save. Coba kita refresh. Nah oke ya, udah beres nih. Sekarang saya memberesin navbarnya ya. Untuk titlenya udah tampil ya, nama aplikasi kita sama icon kita ya. Cuman yang ini satu besarnya biarin dulu. Sekarang kita ke navbar. Nah kalau dibagi-bagi gini enak kita ngebenernya. Ini saya ganti jadi coding line. Silakan teman-teman ganti pakai punya teman-teman ya. Yang ini saya ganti jadi beranda. Yang ini artikel. Yang ini tentang. Yang ini login. Coba kita refresh. Nah, udah berubah ya. Untuk halaman berandanya udah beres ya. Sekarang saya membuat halaman loginnya ya. Sekarang kita ke navbar ya. Kita ke sini login ya. Hrefnya saya kasih begini, /login. Sekarang kita ke web.
Nah, ini kita copy aja. Kita ganti jadi login ya tadi ya. Nah, ini kita arahin bukan ke indeks. Kita buat file baru, namanya nanti login. Karena nama filenya belum ada, jadi ini belum ada garisnya ya. Kalau ini kan udah ada nih. Sekarang kita ke blog, kita buat file baru ya. Namanya login.plate.php. Untuk isinya kita copy aja dari index ya. Index.plate ini kita Ctrl A di sini ya. Kita Ctrl A, Ctrl C ya. Lalu ke login. Paste. Kita ke atas. Yang ini kita hapus, kita nggak pakai yang ini. Ini juga kita hapus. Sekarang kita ketikkan dulu begini. Login misalkan. Save ya. Sekarang coba kita tes. Kita refresh dulu. Kita klik di sini. Nah, ini tulisan loginnya udah tampil teman-teman. Tinggal kita ngilangin ini slide sama ini ya, site-nya ya. Sekarang kita ke main. Ini kita benerin sekarang. Pertama kita hilangin slide-nya dulu ya. Kita klik di sini, blade if request .2.2 is. Kita masukin di sini URL-nya ya. Begini slash ya. Jadi slash ini ngarah ke halaman beranda ya. Jadi kalau kita ada di halaman beranda baru kita tampilin slide-nya. Taruh ke atas ya. Tapi kalau bukan di halaman beranda maka slide ini nggak kita tampilin. Save, coba kita cek sekarang. Ini kita refresh, kita kan di login nih. Di sini hilang nih. Welcome to block home-nya. Nah, hilang ya. Tinggal kita ngilangin aside-nya. Kita balik ke main ya. Nah, ini kita copy aja lagi. Kita taruh sini ya. Paste. Kita kasih tutupnya ya, blade and if ya. Gini ya. Jadi kalau di halaman beranda baru kita tampil site-nya ya. Kalau di bukan beranda, di login ini nggak kita tampilin. Coba kita cek. Refresh. Nah, hilang ya site-nya ya. Sekarang kita buat loginnya. Sama ini sama bukan itu juga ya, hero website-nya ya. Ke bawah, nah ini saya ganti. Jadi coding line. Fresh. Nah, oke. Sekarang kita ke login. Saya ganti, saya hapus ya. Saya buka tag div. Saya kasih kelas row. Saya kasih lagi kelas justify content center. Saya kasih lagi kelas margin y-nya 3 ya. Saya buka tag div lagi, saya kasih kelas kolom lg 4. Kita buka tag form ya. Actionnya kita kosongin dulu ya. Kita belum punya soalnya. Lalu metodenya nanti kita kasih post. Di sini kita kasih blade csrf ya. Kita buka tag div lagi. Saya kasih kelas padding x-nya 2 ya. Lalu saya tengahin jadi saya kasih kelas tag center. Saya kasih tag A3 ya. Saya kasih kelas margin topnya 2. Di sini saya mau panggil nama aplikasi kita ya. Kita buka tag blade config
app.name. Save ya. Sekarang coba kita cek dulu. Refresh. Nah, udah tampil ya. Sekarang saya kasih tag input. Type-nya email ya. Lalu name-nya email. Saya kasih kelas form control. Saya mau ujungnya bulat ya, jadi saya kasih kelas rounded. Lalu saya kasih kelas lagi padding y-nya 2 ya. Padding x-nya 3. Lalu margin top-nya 4. Lalu kalau ada error, saya mau kasih kelas namanya is invalid ya, untuk nampilin error. Jadi cuman kita kasih kondisi dulu di sini. Kita ketikin sini blade error. Jadi kalau ada error baru ditampilin. Kita kasih di sini name-nya. Name-nya kan email. Kita tutup dulu. Blade and error. Di sini kita masukin nama kelasnya. Is invalid. Di sini saya mau kasih lagi value ya. Kalau ada error, value-nya itu langsung saya ambil. Kita buka tag blade, old email, kita masukin di sini name-nya ya. Lalu saya kasih placeholder. Masukkan email Anda. Lalu kalau ada error nanti kita tampilin pesannya. Kita buka tag div, kita kasih kelas invalid strip feedback. Kita kasih lagi kelas tag start. Kita kasih lagi kelas padding startnya 3. Sini tampil pesan errornya kalau ada error ya. $message. Tes dulu. Fresh. Oh, kita belum bisa pakai ya pesannya ya, soalnya kita belum buat controllernya. Jadi ini kita komentar dulu aja. Fresh. Nah, ada keluar ya. Sekarang kita buat untuk passwordnya ya. Ini kita copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Kita ganti jadi password. Yang ini juga password. Ini password. Password nggak usah, ini kita hapus ya, filenya ya, harus diisi ulang. Ini masukkan password Anda. Coba kita refresh ya. Ada keluar ya. Ini yang ketinggalan ya. Di sini kita kasih dulu blade error. Jadi kalau ada error baru tampilin pesan errornya. Di sini kita masukin name-nya email ya. Nah, ini kita pindahin. Taruh sini ya. Nah, ini message-nya bisa kita pakai. Di password juga ya, blade error. Ini kita masukin password. Ini kita pindah, cut ya.
Ini kita pakai message. Save, coba kita refresh. Nah oke ya, nggak ada masalah. Sekarang saya mau tampilin tombol loginnya ya. Sini ya. Kita buka tag div, saya kasih kelas display grid. Saya kasih kelas margin bottomnya 3. Saya panggil tag button, type-nya submit, lalu name-nya submit, lalu kelasnya btn primary. Saya kasih rounded ya, lalu saya kasih kelas margin top-nya 4, SIM-nya login. Lalu di sini saya mau kasih garis ya. Saya kasih HR, kelasnya margin bottom 5. Save, kita cek. Nah, tampil ya. Nah, sekarang di sini di atas sini saya mau nampilin icon dari aplikasi kita ya. Kita ke atas. Di sini saya buka tag image ya. SRC-nya kita arahin ke, kita buka tag blade ke asset ya. Kan ada di folder public ya. Lalu ke block. Kita ke folder assets ya. Lalu ke write.png. Saya kasih kelas margin topnya 2. Save, coba kita cek lagi, refresh. Nah, keluar ya. Ini masih ketinggian ya, ini mau saya turunin. Kita benerin lagi marginnya. Nah, ini saya ganti, kita pakai margin Y, tapi margin top ya. Margin topnya 5, margin bottomnya 3. Refresh. Kurang ya. Kita sekarang ke main. Footernya aja kita naikin. Nah, footernya kita kasih margin top ya. Margin top 5. Save ya. Refresh. Nah, oke ya. Saya lihat lagi scriptnya ya. Untuk webnya. Saya tutup dulu ya. Ini untuk rootnya ya. Loginnya seperti ini. Lalu mainnya seperti ini ya. Lalu indeksnya seperti ini. Lalu navbar seperti ini. Slide ya seperti ini. Side seperti ini ya. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil melakukan proses instalasi dan juga melayout tampilannya. Dan untuk proses login dan juga autentikasinya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.